wabarakatuh. Halo sobat sejarah, kenalin, nama aku Laras. Di sini aku akan ajak kalian untuk menuju ke portal masa lalu. Yang dimana aku akan ajak kalian jalan-jalan ke dalam kehidupan seseorang yang sangat bisa dibilang luar biasa. Kenapa demikian? Karena orang tersebut merupakan orang yang sangat terpandang. Ia berasal dari sebuah kerajaan. Ya, dia adalah seorang pangeran dari Turki. Yang dimana hal yang istimewa ada pada dirinya, yakni alih-alih hidup enak di kerajaan, ia malah memilih untuk menjadi seorang aktivis yang membela negaranya. Kira-kira siapa ya orangnya? Sangat menarik untuk dibahas. So, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Gas, gas, gas! Sosok Turki muda ini bernama Pangeran Sabahuddin. Beliau lahir pada tahun 1877 di Istanbul, Turki. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang bahkan memiliki hubungan langsung dengan Sultan. Ayahnya bernama Mehmet Celaleddin Pasha dan ibunya juga merupakan keturunan dari lingkungan kerajaan. Selain itu, Pangeran Sabahuddin juga merupakan seorang bangsawan Ottoman sekaligus pemikir liberal dan aktivis politik yang aktif pada saat itu. Selain itu, Sabahuddin juga merupakan seorang bangsawan Ottoman sekaligus pemikir liberal dan juga aktivis politik. Dengan kondisi keluarga yang seperti ini, itu telah membuat Sabahuddin tumbuh di lingkungan yang elit. Akan tetapi, ia justru memanfaatkan itu untuk menjadi seorang tokoh yang paling vokal dalam mengkritik sistem monarki absolut yang berlaku pada saat itu. Nah, sejak dari usia muda, ia sudah banyak menyaksikan bagaimana kekuasaan Sultan Abdul Hamid II itu dijalankan secara otoriter, dengan semua keputusan terkonsentrasi di tengah pusat. Rakyat jadi tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, apalagi harus berperan dalam pemerintahan. Nah, dalam situasi tersebut, Sabahuddin muncul sebagai salah satu tokoh pembaharu dengan gagasan yang berbeda dari arus utama, yang dimana ia mempromosikan desentralisasi kekuasaan, yakni pembagian kewenangan dari pusat ke daerah-daerah dengan tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan juga efisien. Ia percaya bahwa otonomi lokal akan membawa stabilitas dan memperkuat kesatuan negara. Karena ide-idenya yang bertentangan pada saat itu, Sabahuddin dan juga keluarganya hidup dalam pengasingan. Ia pun akhirnya tinggal di Swiss dan juga Paris, dan justru ia di sana malah memperluas wawasannya dengan berdiskusi bersama para pemikir dari liberal Eropa. Pengalaman ini semakin memperkuat komitmennya pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan juga pluralisme. Lalu, salah satu momen penting dalam karir politiknya adalah ketika ia terlibat dalam Kongres Turki di Paris pada tahun 1902, yang mana Kongres ini mempertemukan berbagai kelompok reformis yang menginginkan perubahan dalam Kekaisaran Utsmaniyah. Sabahuddin menjadi figur sentral yang membawa ide-ide tentang keterbukaan, kebebasan, dan juga reformasi politik. Namun, di dalam gerakan pembaharuan itu sendiri, ia tidak selalu sejalan dengan kelompok lain. Akhirnya, ia berselisih paham dengan Komite Persatuan dan Kemajuan, yang mana sebuah kelompok reformis lain yang memilih pendekatan militeristik dan sentralistik. Jika Sabahuddin ingin perubahan lewat cara damai dan demokratis, maka komite justru lebih suka perubahan lewat kekuatan dan kedisiplinan otoriter. Lalu, pada tahun 1948, Pangeran Sabahuddin wafat setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pengasingan. Meskipun ia tidak pernah kembali ke tanah air sebagai pemimpin yang formal, namun pemikirannya telah memberikan kontribusi penting dalam wacana politik Utsmaniyah dan juga pasca Utsmaniyah. Nah,
Jadi itu dia Sobat Sejarah, sejarah singkat mengenai Pangeran Sabahudin, sang bangsawan yang membawa gagasan untuk perubahan. Jadi, apa yang bisa kita ambil? Semoga bisa bermanfaat dari video ini. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.